已经认你为主了。Hello guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Dan gimana nih buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa? Juga masih pada semangat ya kan? Tinggal 2 atau 3 hari lagi ya kan puasanya? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Martial God Ashura Season 2. Tepatnya episode 6 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan bebacot dan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah Chu Feng tersadar, kini giliran Ziling terlihat kehabisan tenaga. Pasalnya diketahui, Ziling telah menjaga dan melakukan banyak upaya untuk membantu Chu Feng. Di saat Chu Feng ingin mengucapkan terima kasih, Ziling justru menolaknya, serta meminta imbalan kepada Chu Feng untuk membantunya mencari teknik seni bela diri di gunung puluhan ribu siluman. Sedangkan sisa harta karun boleh diambil olehnya. Tidak menolak dan menyadari keberadaan Ziling bisa meningkatkan peluangnya menemukan senjata unik, Chu Feng pada akhirnya menyetujuinya. Singkat cerita, mengikuti peta yang diberikan oleh Raja Siluman Kera, Chu Feng membawa Ziling ke sebuah tempat yang katanya terdapat harta rahasia. Namun ketika mereka melihat banyak patung, serta dandan meminta untuk tidak menyentuhnya. Pasalnya ada hal aneh yang dia rasakan, Ziling justru sudah menyentuhnya, sehingga memunculkan jiwa spiritual ular piton dan langsung membawa mereka ke sebuah ilusi pelatihan menghadapi jiwa jahat. Menyadari aura jiwa jahat sangat aneh dan setidaknya berada di ranah Heavenly Martial tingkat 1, Chu Feng lantas mengajak Ziling untuk bertarung habis-habisan dan mencari titik kelemahannya. Di tengah-tengah pertarungan, melihat Ziling terluka tapi jiwa jahat tidak melanjutkan serangan, Chu Feng lantas menyadari satu hal, di mana jiwa jahat ternyata sedang melindungi patung batu di tengah-tengah ruangan pelatihan. Dengan kata lain, kunci untuk terbebas dari ruang ilusi hanya dengan menghancurkan patung tersebut. Dengan adanya hal itu, Chu Feng lantas bertujuan mengalihkan perhatian, sedangkan Ziling diharuskan mencari kesempatan untuk menghancurkan patung batu. Sayangnya, rencana awal mereka tidak membuahkan hasil. Pasalnya jiwa jahat benar-benar melepaskan banyak kekuatan untuk melindungi patung batu dan menjebak Ziling di alam wilayah api. Bahkan mengharuskan Chu Feng meminjam kekuatan Ratu Dandan untuk menyelamatkan calon istri ketiganya. Menyadari tidak lagi bisa menandiri, Ziling lantas menggunakan kekuatan tubuh langit untuk melakukan serangan, serta dilanjutkan oleh Chu Feng, sehingga bisa menghabisi jiwa jahat.
Meskipun kombinasi serangan mereka benar-benar mampu menjatuhkan jiwa jahat, namun sayangnya hal itu justru membuat Ziling terjebak oleh benang spiritual sangat tajam, sehingga membuat Chu Feng secara nekat berniat menolongnya. Meskipun Ziling sempat meminta Chu Feng melarikan diri, tapi sayangnya Chu Feng tidaklah memperdulikannya dan tidak ingin berhutang nyawa, bahkan membuatnya tewas oleh serangan pedang spiritual. Nah, ternyata semua kejadian yang mereka alami sebelumnya hanyalah sebuah ilusi, serta membuat Ziling langsung memeluk Chu Feng dengan perasaan gak karuan, sehingga menandakan kalau Ziling sudah mulai jatuh cinta kepada Abang Frank. Maksudnya kepada Chu Feng ya guys ya. Bersamaan dengan hal itu, terdengar sebuah suara yang menyatakan mereka telah lulus ujian. Bahkan dikatakan sejak ribuan tahun, hanya Chu Feng dan Ziling yang benar-benar memiliki perasaan, serta rela mengorbankan nyawa untuk pasangan. Terlebih lagi dalam dunia kultivasi, hanya perasaan yang dikatakan mampu mengalahkan takdir langit. Tidak sampai di sini, dengan keberhasilan tersebut, suara misterius lantas memberikan hadiah seni bela diri ilusi suara tingkat 9. Bahkan menyadari seni bela diri tersebut merupakan harta yang diminta oleh Ziling, Chu Feng lantas memberikannya kepada calon bininya, serta menegaskan kalau dia tidaklah pernah mengingkari janjinya. 约好的事，我从不反悔。这武器应该是。 Di sisi lain, tim utama yang terdiri dari para tetua di ranah Heavenly Martial tahap 5 terlihat terperangkap dalam formasi langit senjata unik, di mana mereka berasal dari berbagai sekte yang sebelumnya mengikuti konferensi Wisma Gunung Sovereign. Nah, formasi tersebut dibentuk oleh 3 Raja Siluman yang berada di ranah Heavenly Martial tahap 4, serta ada 1 orang misterius yang berasal dari Klenji. Tujuan sosok misterius kita panggil aja Bambang untuk menghabisi sebanyak mungkin elit demi melemahkan 9 wilayah. Sedangkan tujuan para siluman jelas untuk memancing Chu Feng demi mengetahui keberadaan Raja Siluman Kera. Tidak berselang lama, ketika Jiang Wusang menguping dan menyadari semua situasi berkaitan dengan Kekaisaran Ji, Chu Feng dan Ziling juga tiba di tempat ini. Bahkan menyadari formasi langit senjata unik bisa dihancurkan dengan mencabut senjata unik di atas formasi, Ziling lantas berinisiatif mengalihkan perhatian, sementara Chu Feng langsung menuju pusat formasi. Meskipun rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan, namun Chu Feng dan Ziling tidak kehabisan ide. Mereka lantas memancing ketiga Raja Siluman ke satu arah. Kemudian Ziling melepaskan teknik ilusi suara yang baru saja didapatkan, di mana ternyata teknik tersebut memiliki efek mengganggu pikiran musuh untuk sementara waktu, membuat mereka tidak bisa membedakan lawan atau kawan, serta saling menyerang satu sama lain. Sehingga Chu Feng memiliki waktu untuk mencabut senjata unik di atas formasi langit. Merasakan aura senjata berasal dari alam Ashura, dan lantas segera mengambil alih tubuh Chu Feng untuk mencabutnya. Meskipun Raja Kalajengking sempat meremehkan Chu Feng, bahkan Raja Siluman Kera sekalipun tidak bisa mencabutnya, tapi tiba-tiba... Melihat Chu Feng berhasil mencabut kampak darah Asura, serta para tetua yang berada di ranah Heavenly Martial tahap 5 terbebas, ketiga Raja Siluman tanpa basa-basi segera melarikan diri dari tempat ini. Tepat ketika Bambang mencoba menyerang Chu Feng dan ingin menggagalkan proses penyatuan, Jiang Wusang segera melakukan serangan, sehingga membuat Bambang yang menyadari Wusang berasal dari keluarga kekaisaran segera melakukan pengejaran.
骑兵已经认你为主了。 Bukannya berterima kasih kepada Chu Feng, seluruh praktisi justru mengepungnya dan beranggapan seluruh orang telah mempertaruhkan nyawa sehingga mereka meminta Chu Feng untuk menyerahkan senjata unik kepada mereka. Meskipun di momen ini Ziling dan tetua Gou Zigi mencoba membela Chu Feng, namun menyadari Gou Zigi berasal dari aliansi alam spiritual dan pasti membelanya, beberapa tetua justru tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya, Chu Feng menunjukkan kekuatan senjata unik dan menegaskan kalau dirinya telah diakui oleh senjata tersebut. 认我为主。 Fakta barusan jelas membuat semua orang langsung terdiam. Pasalnya senjata yang telah mengakui tuannya tidak mungkin bisa diambil oleh orang lain. Sehingga mereka bergegas untuk pergi meninggalkan tempat ini dan mencari harta lainnya. Singkat cerita, ketika Chu Feng dan Ziling menyadari ada mata-mata di Wisma Gunung Silverlake, serta mencoba menjebak seluruh praktisi bersama para Raja Siluman, mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh sebuah suara baku hantam, di mana ternyata Jiang Wusang sudah terkapar oleh serangan tombak si Bambang. 救人要紧。 Nah guys, sebetulnya alur cerita singkat Donghua Martial God Ashura Season 2 episode 6-nya guys ya. Dimana di bagian kali ini gak banyak banget alur cerita yang harus dibahas secara detail ya guys ya. Kebanyakan baku hantam. Poin-poin pentingnya hanya beberapa aja. Pertama, Ziling mulai jatuh cinta kepada Chu Feng. Kedua, Chu Feng berhasil membantu Ziling mendapatkan teknik tingkat 9. Sedangkan yang terakhir, Chu Feng mendapatkan senjata kampak darah Ashura yang katanya berasal dari alam Ashura. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Dandan bisa mencabut senjata tersebut. Sampai di sini jelas ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye bye. Hey man, how the hell you do?